Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Penampilan Indonesia di Olimpiade Catur Online tahun 2021 sangat impresif ketika berhasil menjuarai divisi 2 di Pool A. Indonesia berhasil menjuarai divisi 2 Pool A, unggul atas Filipina, Shenzhen China, Australia, Kyrgyzstan, Singapura, Bangladesh, Irlandia, Lebanon, dan Cina Taipei. Saat menghadapi Australia, Indonesia berhasil mengalahkan dengan skor 5-1. Salah satu kemenangan berasal dari penampilan yang impresif dari pecatur wanita kita, ya, Irin Karisma Sukandar saat menundukkan Yulia Rianova. Dari awal pembukaan, Irin selalu unggul dan memegang kendali. Oke, langsung saja kita ikuti partai Irin Karisma Sukandar yang impresif dan meyakinkan ini. Selalu unggul pada pembukaan, babak tengah, dan eksekusi akhir. Yulia Rianova yang memegang putih memulai dengan kuda F3, Irin Karisma Sukandar membalas juga dengan kuda F6, C4, E6 dengan maksud membuka jalur pengembangan gajah. Lalu Julia melanjutkan B3, menyiapkan petak untuk Vian Seto gajah ke B2. D5, Irin mulai membuka konflik di pusat, menawarkan pertukaran pion. Yulia E3 membuka diagonal gajahnya untuk perkembangan dan juga membackup pion pusat. Gajah D6, Irin mengembangkan gajahnya sekaligus mengosongkan baris terakhir untuk persiapan rokade. Dibalas gajah B2, gajah menempati diagonal yang lebih lega. Rokade pendek, gajah E2, kuda B ke D7, C kali D5, dan dibalas E kali D5. Kemudian Yulia rokade pendek dan benteng ke 8. D3 menyiapkan petak D2 untuk pengembangan kuda. A5 dibalas A3. C6 mendukung pion pusat, dan Yulia kuda B ke D2. Kuda C5, kuda memperluas pengaruh sekaligus membuka diagonal untuk pengembangan gajah. Putih menteri ke C2 dan dibalas hitam H6. Benteng F ke E1 dan gajah F5. Dari awal pembukaan dapat dilihat bahwa kedua pemain saling menjaga untuk tidak langsung menggedor permainan. Kedua pemain hanya memainkan langkah-langkah pemantapan posisi tanpa ada langkah tajam yang memaksa. Oke, putih melanjutkan kuda D4 menyerang gajah, dan Irin memundurkan gajahnya. B4 menyerang kuda, dan untuk kedua kali Irin memundurkan perwiranya. Menteri B3, A kali B4 dan A kali B4, dan membuat benteng saling bertatap muka. Siapa yang akan memulai pertukaran benteng? Hitam Menteri E7 menyerang dua kali pion B4. Benteng makan benteng dan balik dimakan benteng. Gajah C3 membackup pion. Kuda E5, Irin melakukan ancaman ke tempat lain, kali ini menyerang pion D3, sehingga Julia memutuskan memundurkan menterinya, menambah perlindungan ke pion. Benteng A3, secara beruntun Irin melancarkan ancaman demi ancaman. Dapat dilihat bahwa sekarang hitamlah yang melakukan inisiatif. Menteri B2 balik mengancam benteng, dan benteng kembali mundur. Menteri B1, kuda C4 menawarkan pertukaran kuda, dan kuda kali C4 dan D kali C4. B5, tetapi Irin menolak bertukar pion, terus mendorong pion C-nya. Balik mengancam kuda. Kuda ke F3, kuda D5, kuda hitam mengancam gajah, dan gajah ke D2. Dan sekali lagi pion ini terus menggelinding maju. Pion ini menjadi pion bebas dan memaksa gajah kembali mundur. Kuda B4, titik lemah putih ada di pion D3. Kedua pemain beradu kekuatan di petak D3. Memang masih berimbang antara yang mengancam dengan yang melindungi. Tapi sebentar lagi hitam ada ancaman pion C4 menambah tekanan ke D3.
Oke, putih melanjutkan E4, memotong diagonal gajah. Menteri ke-6, menteri hitam masuk ke diagonal ini. Gajah E3, Iren terus mendorong pion C-nya menyerang menteri dan makin mendekati petak promosi. Satu petak lagi pion ini promosi, sehingga putih menteri ke B2, menteri A2. Di sini Iren ingin menukar menterinya dan sebagai gantinya benteng hitam akan masuk ke baris kedua. Menteri pukul menteri dan balik benteng mengambil. Gajah C1, gajah H5 dengan ide ingin melenyapkan kuda sehingga putih dapat menempatkan gajah di petak E5 dan akan melakukan penyusupan lebih dalam lagi. Raja F1, gajah kali F3, dan kuda ini sekarang telah hilang dan petak E5 menjadi tidak terkontrol oleh putih. G kali F3 dan hitam gajah menempati petak E5. Raja G2, benteng A1 dengan ancaman kuda A2 menambah tekanan ke gajah putih. Raja kembali ke F1, tapi Iren punya cara lain untuk mengakhiri permainan dengan gajah C3 menyerang benteng dan benteng tidak dapat bergerak. Putih akan kalah kualitas, sehingga di posisi ini putih memutuskan menyerah. Apabila partai dilanjutkan, misalkan benteng ke D1, maka C kali D1, gajah mengambil, dan benteng kali C1, raja E2, dan putih akan kalah material. Atau apabila putih menjalankan H3, maka gajah kali E1, raja mengambil, benteng kali C1, raja D2, benteng ke B1 dengan ancaman pion promosi dan hitam menang juga. Atau apabila hitam menjalankan rajanya ke G2, maka gajah kali E1, hitam tetap menang material. Berikutnya kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya kuda F5, apabila raja mengambil gajah, maka menteri ke 7, raja C6, dan menteri ke D6 skakmat. Atau apabila raja ke F6, maka menteri G7 skak, raja kali F5, menteri G5 skakmat. Atau apabila raja ke F4, maka menteri ke E3 skak, raja kali F5, dan menteri ke G5 skakmat. Atau apabila raja kali F5, maka menteri ke G7, raja F4, menteri ke G5 skakmat. Oke, dan berikutnya kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.